Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah Suyuti, NIM 2024-1010-2043 dari kelas Data Mining C. Pada video kali ini saya akan membahas modul Presenter dan Ensemble Classification. Untuk poin yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Untuk yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0. Untuk masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya. Untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan NumPy, saya misalkan sebagai NP, kemudian mengimport Pandas sebagai PD dan mengimport dataset dari Scholar. Kemudian saya mengimport standard Scholar untuk standarisasi dari Scholar Processing. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan Perceptron. Selanjutnya saya menggunakan train test split untuk mentrain dataset dari Scholar Model Selection. Kemudian saya mengimpor untuk akurasi skor dari Scholar Metric. Kemudian saya mengimpor Bayesian classifier untuk mengklasifikasi dari Scholar Ensemble. Seperti itu. Selanjutnya pada dataset wine yang pertama, saya mengimpor dataset wine ini dari tadi wine dataset sama dengan load wine. Kemudian saya menampilkan untuk data frame-nya sebagai PD dan beberapa data saja. Di sini untuk dataset wine terdiri dari 5 baris dan 13 kolom. Selanjutnya saya mentrain dataset tadi. Di sini X saya menggunakan wine data, kemudian Y-nya saya menggunakan wine target. Kemudian untuk X train 1 dan X test 1, Y train 1, Y train 1, kemudian saya memanggil fungsi untuk mentrain data tersebut, yaitu train test split, dimana menggunakan parameter X, Y, kemudian untuk test nya 0,2, 0,3 dan 0,4 sesuai pada soal satu tadi. Kemudian saya melakukan standarisasi menggunakan standar Scholar. Sini saya melakukan fit pada X train 1, dimana saya mentransform untuk X train 1 ke dalam dan memasukkannya ke dalam variabel X train 1 std. Begitu juga dengan untuk X test 1 saya mentransform kemudian memasukkannya ke dalam variabel X test 1 std. Untuk X train 2 saya mentransform X train 2 dan memasukkan ke dalam X train 2 std, dan saya melakukan transform X test 2 dan memasukkannya ke dalam X test 2 std. Saya melakukan fit untuk X train 3 sama seperti sebelumnya. Di sini saya mentransform untuk X train 3 dan memasukkannya ke dalam X train 3 std. Kemudian saya mentransform X test 3 dan memasukkannya ke dalam X test 3 std. Setelah itu saya untuk mengklasifikasi menggunakan perseptron. Di sini saya memanggil perseptron menggunakan parameter eta 0,1 dan random state-nya 0. Kemudian saya melakukan fit untuk variabel menggunakan xt1 std dan ytrain 1. Untuk ytrain 1 ini saya menggunakan xt1 std dan menampilkan untuk tes 0,2 akurasi dan menggunakan format 2 angka di belakang koma, menggunakan fungsi akurasi skor menggunakan parameter YT1 dan YBRED1. Kemudian untuk fit untuk YBRED2 ini saya menggunakan untuk tes 3 akurasi ini menggunakan fit X train 2 std dan Y train 2. Kemudian untuk YBRED2 nya menggunakan PCT predict X test 2 std dengan menggunakan akurasi skor X test 2 dan YBRED 2. Sini untuk akurasi 0,3 dan begitu juga untuk akurasi 0,4. Sini untuk yang dipredik saya menggunakan X test 3 std dan memanggil fungsi akurasi skor menggunakan parameter Y test 3 dan YBRED 3.
Setelah dijalankan, untuk akurasi didapat untuk tes 0,2 mendapatkan akurasi 0,92, untuk tes 0,3 mendapatkan akurasi 0,98, dan untuk tes 0,4 mendapatkan akurasi 0,96. Selanjutnya untuk dataset Kanker. Di sini saya meload dataset Kanker, kemudian saya menampilkan data frame Kanker menjadi data, dan yang ditampilkan hanya beberapa saja atau headnya. Di sini dapat dilihat untuk breast cancer terdapat 5 baris dan 30 kolom. Kemudian saya mentrain tes data cancer tadi, di mana X saya menggunakan untuk X-nya adalah cancer data dan Y cancer target. Saya mendefinisikan variabel X-1 yaitu 1, X-2 yaitu 1 dengan memanggil fungsi train test split dengan parameter X, Y, dan untuk tesnya 0,2. Untuk tes 0,3 dan tes 0,4 saya menggunakan X-2, Y-2, Y-2, dan Y-2. Dan untuk tes size 0,4 saya menggunakan X-3, Y-3, Y-3, dan Y-3. Selanjutnya saya melakukan standarisasi menggunakan standar Scholar. Di sini saya melakukan fit untuk X-1, saya melakukan transform untuk X-1 ke dalam variabel X-1 std, kemudian melakukan transform X-1 dan memasukkannya ke dalam X-1 std. Begitu juga untuk X-2, X-3. Selanjutnya saya melakukan klasifikasi menggunakan Perceptron. Di sini Perceptron menggunakan parameter etanol sama dengan 0,1, kemudian random state-nya sama dengan 0. Untuk yang pertama saya melakukan trace 0,2 akurasi menggunakan PC fit X-1 std, kemudian Y-1, kemudian Y-nya saya menggunakan PCT predict X-1 std. Begitu juga dengan untuk tes 0,3, tes 0,4, sama seperti soal atau dataset WAIN yang di atas. Setelah dijalankan, mendapatkan untuk tes 0,2 akurasinya 0,97, dan tes 0,3 akurasinya 0,96, tes 0,4 akurasinya 0,96. Selanjutnya saya melakukan bagging WAIN. WAIN bagging. Di sini saya meload dataset WAIN, kemudian saya membuat X variabel yaitu WAIN data, kemudian Y-nya WAIN target. Untuk selanjutnya saya mendefinisikan variabel X-1, Y-1, Y-1, dan Y-1, di mana saya memanggil fungsi train test split untuk mentrain data dengan parameter X, Y, kemudian test size-nya 0,3. Saya melakukan standar Scholar. Di sini saya untuk standar Scholar saya melakukan fit X-1, kemudian mentransform X-1 dan memasukkannya ke dalam variabel X-1 std. Kemudian mentransform X-1 dan memasukkannya ke dalam variabel X-1 std. Nah, selanjutnya melakukan bagging classifier. Di sini saya menggunakan PCT Perceptron. Kemudian untuk BCT1 saya menggunakan bagging classifier, di mana base estimatornya adalah PCT, kemudian estimatornya sama dengan 100, dan end job-nya WAIN1. Sama seperti untuk estimator 100, estimator 200, dan estimator 300. Menggunakan bagging classifier, untuk estimatornya adalah PCT dan estimatornya hanya diganti 200, dan estimatornya 300. Yang berbeda hanya untuk estimatornya saja. Setelah dijalankan, untuk estimator 100 ini mendapatkan akurasi 1,00, kemudian estimator 200 mendapatkan akurasi 0,98, kemudian estimator 300 mendapatkan akurasi 0,97. Selanjutnya untuk cancer bagging, di sini saya meload data cancer. Untuk X-nya adalah cancer data dan Y-nya cancer target. Kemudian saya mendefinisikan variabel X-1, X-1, Y-1, dan Y-1 dengan memanggil fungsi untuk mentrain, yaitu train test split dengan parameter X, Y, kemudian test size-nya 0,3. Kemudian saya memanggil standar Scholar untuk standarisasi. Di
Di sini saya melakukan fit untuk X-Train 1 dan mentransform X-Train 1 kemudian dimasukkan ke dalam variabel X-Train 1 STD dan mentransform X-Train 1 dan memasukkannya ke dalam X-Train 1 STD. Selanjutnya saya melakukan bagging classifier di mana saya mendefinisikan variabel BCT dengan memanggil model perseptron dengan parameter etanol sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Kemudian untuk bagging classifier 1, di sini saya memanggil bagging classifier dengan parameter base estimatornya adalah BCT, kemudian n estimatornya 100 dan n jobsnya sama dengan min 1. Sama untuk estimator 200 dan 300 yang berbeda hanya n estimatornya saja. Dan juga untuk train data yang ditrain, dimana untuk basic bagging classifier 2 di sini saya men-fit pada X-Train 2 STD dan Y-Train 2. Untuk Y-Predict-nya BC2 predict, untuk STS2 BCD. Untuk bagging classifier 3 saya melakukan fit untuk X-Train 3 STD dan Y-Train 3. Untuk Y-Predict-nya saya memanggil BC3 predict, untuk STS3 STD. Kemudian saya menampilkan estimatornya untuk masing-masing untuk 100, 200, dan 300 dengan menggunakan format 2 angka di belakang koma. Menggunakan accuracy score Y-3, Y-3 untuk estimator 300 dan estimator 200 menggunakan Y-2, Y-2. Untuk estimator 100 saya menggunakan Y-1 dan Y-1. Kemudian setelah dijalankan mendapat nilai untuk estimator 100 akurasinya 0,98, untuk estimator 200 akurasinya 0,98. Begitu juga untuk estimator 300 mendapatkan akurasi 0,98. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.